إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ma ba'du. Para orang tua, bapak-bapak, abang-abang, jamaah musalla Ar-Rahman yang saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita, orang tua kita, Al-Fadilah Bapak Haji Mudassir Am Hussein. Doa dan harapan kita mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau, dan juga para orang tua, bapak-bapak, abang-abang lainnya semuanya yang alhamdulillah setelah sebulan 2 bulan kita tawakufan, kembali lagi kita beraktivitas, memulai rutinitas kita setiap malam Sabtu di musholah kita dengan keadaan kita sehat walafiat. Kalau ada pertanyaan kenapa memang Allah sampai detik ini masih panjangkan usia kita, sehatkan badan kita, ini tidak lain jawaban sederhananya adalah karena sayangnya Allah dan cintanya Allah kepada kita. Bahasa kitanya itu, Allah tuh nggak mau saat kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita membawa bekal yang sedikit. Itu bahasa sederhananya. Maka umur panjang ini merupakan satu karunia yang paling mahal yang Allah berikan. Agar apa? Agar terus kita ini memaksimalkan dari setiap peluang dan kesempatan yang Allah masih berikan nama kita. Jangan sampai nanti kalau kita bertemu dengan Allah, kita ini belum paham apa yang kita baca dalam sholat. Kalau bahasa kitanya itu, jangan sampai nanti lu ketemu sama gua dalam keadaan lu belum bisa baca Al-Quran. Jangan sampai ketika nanti engkau bertemu dengan aku dalam keadaan engkau ini nggak paham apa itu sujud, apa itu ruku. Jangan sampai ketika nanti engkau bertemu dengan aku dalam keadaan engkau tidak sedikit pun membawa pahala sedekah dari rizki dan kelebihan harta yang Allah amanahkan dan yang Allah titipkan kepada kalian. Berarti kan sayang banget Allah sama kita, Pak. Bener nggak kira-kira? Sangat bisa dan tidak mustahil kalau sebelum Ramadan kemarin itu rame-rame semua kita itu dimatiin nama Allah, diwafatin nama Allah. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Sangat bisa. Tapi apa? Rencana Allah itu yang terbaik untuk kita. Kalau Allah setelah Ramadan, setelah Syawal, Allah masih panjangkan usia dan umur kita, ini tidak lain karena karunia sayangnya Allah, cintanya Allah sama kita. Karena Allah masih berikan peluang dan kesempatan untuk kita bisa memaksimalkan seluruh amaliyah baik yang di situ kita mampu untuk mengerjakannya. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah masih banyak dosa-dosa yang belum kita gempur setiap harinya dengan membaca istighfar. Ini kan luar biasa. Ini salah satu alasannya, Pak. Ini kan dikembalikan lagi kepada kesadaran kita.
Jangan-jangan kita ini nggak paham apa yang kita baca dalam sholat kita. Bertahun-tahun kita sembahyang, tapi kita nggak tahu apa yang kita baca dalam ruku kita. Bertahun-tahun kita ruku dan sujud, kita nggak tahu apa yang kita baca dalam tasyahud kita. Nah, peluang yang Allah berikan dari Allah, panjangkan usia kita, sehatkan badan kita, ini merupakan satu wadah untuk apa? Untuk kita melakukan prioritas-prioritas yang Allah tetapkan dalam kehidupan dunia. Salah satunya adalah kita menuntut ilmu agama. Apa tujuannya? Allah wajibkan kita agar kita belajar ilmu agama. Ini adalah tidak lain sebuah wadah agar penghambaan kita kepada Allah ini sempurna. Sebuah jalan yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh agar kita ini sadar apapun yang kita lakukan standar itu akan diterima kalau sesuai tuntunan Allah yang diajarkan oleh Nabi kita, yang dijelaskan oleh alim ulama kita. Tuh pentingnya kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama bukan pengen disebut kiai, bukan pengen disebut ustadz, bukan. Tapi apa? Ini merupakan wadah, ini merupakan jalan, wasilah, perantara agar kita ini manusia bisa menghambakan diri kepada Allah secara paripurna, secara total dan secara sempurna. Bukan hanya hamba pada saat kita salat, tapi hamba pada saat kita di kantor. Bukan hanya hamba pada saat kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, tapi transaksi dagang kita, transaksi gadai kita, transaksi politik kita dan lain sebagainya. Ini merupakan tujuan kita belajar ilmu agama agar kita berhamba secara sempurna kepada Allah. Ini tujuannya, Bang. Lihat. Dan tentunya apapun yang kita lakukan, standar dari amaliyah itu akan diterima oleh Allah kalau catatannya hanya murni, jernih, tidak bercampur dengan apapun. Kalau tujuan kita hanya Allah, baru akan ngangkat pahalanya, baru akan memberikan manfaat untuk kita. Manfaatnya Allah akan tampakkan di dunia, dan juga Allah akan berikan kelebihannya dan keutamaannya kelak nanti pada saat di kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Doa kita mudah-mudahan seluruh ilmu yang telah kita pelajari dari para guru, dari para asatidzah, daripada kiai, mudah-mudahan belajarnya kita, warawirinya kita, ngalor ngidulnya kita belajar ilmu agama, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terus ini menjadi prioritas. Maka saya yang diajarkan oleh orang tua saya, abuya, dan juga dengan guru-guru kita Kiai Haji Ahmad Turmuzi dan beberapa guru yang lainnya, ini nggak pernah ngebatasin jamaah. Ngebatasin apa? Mau ngaji tiap malam apa kek? Mau ngaji sama guru siapa kek? Itu nggak pernah ngebatasin. Mau ngaji sama Habib ini silahkan, bagus. Mau ngaji sama kiai ini jalanin, istiqomah. Kenapa memang? Kami ini nggak pernah ngebatasin karena satu alasan kami, mungkin saat kosakata kami ini terbatas, katakanlah al-fakir, dari ungkapan, dari penjelasan, dari mungkin perkataannya, kalimatnya yang membuat jamaah ini belum memahami daripada pelajaran yang al-fakir sampaikan. Mungkin di sisi lain ada orang, ada guru, ada kiai yang mumpuni dalam segi kalimat, mumpuni dalam segi keilmuan, yang membuat ilmu itu jamaah raih dan jamaah dapati keilmuan tersebut yang tidak didapati oleh al-fakir. Maka di sini kami ini sama sekali tidak pernah membatasi. Mau ngaji sama sono kayak, mau ngaji sama kiai ini kayak, malam itu kayak malam apa, silakan, bagus. Bahkan memotivasi. Ya mau ngaji sama ono ini silakan. Karena kenapa? Kami ini nggak pernah ngambil keuntungan di sini. Kami nggak pernah menstempel ini jamaah saya, ini jamaah saya, enggak. Mau ngaji sama ono silakan. Mau ngapalin sama ono kami dukung. Kami berikan motivasi, kami berikan semangat. Apa tujuannya? Agar setiap kalimat-kalimat yang kita dengar daripada guru-guru kita, dari para asatidz kita, dari para kiai habaib kita, setiap kalimat yang kita dengar itu mudah-mudahan manfaatnya Allah akan berikan kepada kita.
Manfaatnya Allah akan berikan di dunia, juga kelak nanti Allah akan berikan balasannya pada saat di akhir. Amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tercurahkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, pengikutnya, termasuk kita semua sampai hari kiamat kelak. Yang sempat tadi saya singgung bahwa standar daripada amaliyah kita itu akan diterima oleh Allah. Ini kalau catatan amaliyah apapun tersebut, ini akan ngangkat kalau catatannya ikhlas. Karena syartul awal fil ibadah wal ikhlas. Standar amaliyah apapun, ibadah yang kita kerjakan itu akan ngangkat dan akan naik, diterima oleh Allah. Itu kalau catatannya ikhlas. Nah, Al-Imam Muhyiddin Nabi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Dimashq Syafi'i di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab fil Fiqh Syafi'iyah itu beliau menjelaskan ada beberapa tanda, ada beberapa indikasi, ada beberapa ciri agar kita mengetahui ikhlas kagak amaliyah kita. Karena ikhlas tersebut yang akan menjadi perantara murni, asas dasar dari amaliyah kita agar berangkat menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam Nawawi Dimashq Syafi'i itu beliau berkata, wa an Dhinnun, dari salah satu ulama, tokoh ulama di Mesir namanya Dhinnun, itu beliau berkata, thalathatun min alamatil ikhlas. Ada tiga tanda, tiga ciri daripada keikhlasan amaliyah yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Ini bisa menjadi ilmu, ini bisa menjadi motivasi buat kita agar semangat, agar kita itu beramal atas dasar kejernihan daripada pikiran kita, hati kita yang kita wakafkan untuk Allah. Kita serahkan semuanya untuk Allah, tidak bercampur kepada yang lain. Tujuan kita hanya untuk Allah, bukan untuk sebuah iming-iming yang lain. Tujuan kita yang kita hadapi hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan keluarga kita atau mungkin untuk pribadi kita. Jadi bisa menjadi ilmu dan pegangan buat kita. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin. Yang pertama, kata beliau, salathatun min alamatil ikhlas, daripada tiga ciri tanda-tanda keikhlasan kita dalam setiap amaliyah yang kita kerjakan. Itu Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu menjelaskan. Yang pertama adalah istiwa'ul madah wa dhammi minal 'ammah. Ini cara yang pertama. Seseorang itu ikhlas atau tidak dari setiap amalan yang dia lakukan, itu yang pertama istiwa'ul madhi wal dhammi minal 'ammah. Ini orang kagak peduli mau dapat sanjungan yang berlebihan, mau dapat pujian yang membuat kepalanya menjadi besar, mau mendapatkan sebuah celotehan dari kata-kata untayan yang indah untuk pribadinya, atau justru mendapatkan hinaan, caci makian, kritikan dari orang lain. Dia nggak peduli. Ada orang ke masjid, rajin dia ke masjid, dapat pujian, bukan main, rajin banget ke masjid. Kalau ada panggilan hayya ala sholah, kakinya enteng banget. Lu mah nggak ada yang lebih rajin di RT ini kecuali lu. Dia nggak peduli, mau dipuji kek, mau disanjung kek, tujuan saya Allah. Mau diberikan persaksian baik kek, cukup katakan alhamdulillah. Karena kenapa memang satu yang menjadi pelajarannya, apapun bentuk kebaikan dari sebuah pujian dan sanjungan, dia kembalikan bahwa yang maha dipuji, yang maha baik, yang maha menerima kebaikan, itu semuanya berangkat, semuanya datangnya dari Allah. Makanya orang nggak peduli. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, kenapa memang? Karena pada saat seseorang tersebut sedang haus-hausnya mendapatkan pujian orang, ini ujung-ujungnya apa? Saat dia melakukan dan berangkat untuk melakukan amaliyah baik, ini orang nanti pada saat dia melakukan kebaikan, tujuan dia berangkat bukan karena Allah,
Kenapa? Gue pengen sembahyang. Emang kenapa ke sembahyang? Paling enggak kalau gue sembahyang nanti akan mendapatkan pujian. Gue pengen ngaji. Loh kok kenapa ngaji? Istiqomah ngaji. Kalau bisa tiap hari. Kenapa memang? Biar nanti gue dipanggil ustad. Karena ini adalah lambang pujian. Bener nggak kira-kira? Gue pengen ngapalin Quran. Pengen ngapalin Quran dari juz pertama sampai juz 30. Kenapa memang? Biar nanti orang-orang manggil gue hafid. Hafid Al-Qur'an. Ini orang tandanya nggak beres. Tandanya ada tujuan lain selain Allah. Nah ini. Nah, gue pengen ngaji terus. Kenapa? Dia Rahman. Mudah-mudahan aja gue jadi ketua DKM yang baru. Bener nggak kira-kira? Mau dapat pujian kek atau mungkin dapat kritikan? Ini orang nggak peduli. Lu ngapain sih ke masjid mulu? Lah emang kenapa sih? Gitu kan? Emang lu udah dijamin masuk surga? Dia bodoh amat. Nggak peduli dia. Tidak membedakan mana pujian, mana kritikan. Tujuan dia hanya Allah. Ini orang ikhlas namanya. Istiwa'ul madah wa dhammi minal ammah. Dia tidak membedakan antara pujian ataupun kritikan dari orang lain, karena tujuan dia beramal dari seluruh kebaikan. Itu tujuannya tidak lain hanyalah Allah subhanahu. Apaan aja, mau hafal Quran, mau sedekah. Kalau orang kita kan begini, kadang-kadang saat kita sedekah atau kita ngasih hadiah kepada saudara kita, itu yang kita tuntut apa? Pujian. Apa pujiannya? Rasa terima kasih kepada orang lain. Satu saja dari pemberian kita dan itu tidak keluar untayan terima kasih dari mulut saudara kita, apa hati kita? Gua kasih, udah. Lalu gua kasih bukan ngucapin terima kasih. Nah, bener nggak kira-kira? Itu tujuan kita. Jadi saat kita memberi adabnya, itu jangan pernah berharap dapat pujian atau dapat belas kasih dari orang lain, tapi saat kita nerima, itu sunnahnya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ucapkan terima kasih sebaik-baiknya kepada orang yang memberikan kita. Tapi kalau jatuhnya di kita, satu ketika kita ngasih makanan, kita ngasih minum, kita ngasih sedekah, kita ngasih sembako, jangan pernah mengharapkan belas kasih dari orang lain. Kenapa memang? Karena tujuan kita ini sedekah, karena ini satu daripada perintah yang Allah tetapkan melalui Nabi kita Muhammad. Ini. Ya kalau sedekah kayak gitu kan berarti nanti apa? Saat kita sudah mulai banyak banda, kemudian kita jadi donatur, apa? Gue pengen sedekah ke musola itu, kenapa? Biar dianggap orang dermawan. Ini namanya masih aus sama pujian. Paling enggak kalau gue nyumbang karpet, ganti karpet ataupun ganti AC di masjid ataupun musola, gue akan dianggap donatur yang memang paling peduli sama masjid. Karena kenapa? Dia mah orang dermawan. Nah, ini penyakit Pak, kalau boleh tahu. Ini penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti nilai-nilai ikhlas kita di hadapan Allah. Atau sebaliknya, tidak peduli kepada celotehan, kritikan dari orang lain. Dia mau baca Quran aja. Mau dikatain kek, mau dikritik kek. Dia mau sholat aja. Mau itu ada yang fitnah kek, mau ada yang apa kek, nggak peduli. Mau dikatain caper kayak bodo amat, mau dikatain ria kayak nggak jadi soal, karena tujuannya Allah. Nah ini berangkat ke musola waktunya ngaji, ngaji. Ya nggak ngarepin pujian, nggak ngarepin hinaan, nggak ngarepin sanjungan, juga nggak ngarepin kritikan. Ini ciri daripada tanda orang-orang yang ikhlas, dan ini amat sangat susah Pak, gitu kan. Karena dulu Buya itu pada saat baru pertama kali ngelepas saya itu jujur, Buya itu nasehatin saya itu begini. Salah satu dari banyak nasihat yang orang tua kami itu berikan, itu Buya itu ngomong gini sama saya. Salah satunya kata Buya, jangan kena fitnah di masyarakat, kata Buya. Maksudnya Bu, apa kata Buya? Fitnah di masyarakat itu yang paling dahsyat sebenarnya bukan fitnah secara garis negatif, bukan, tapi justru garis positif. Apa? Saat nanti lu dikatakan orang yang paling berilmu,
atau mungkin udah mendapatkan gelar sanjungan yang luar biasa. Karena pada saat kita mendapatkan gelar, mohon maaf dah, katakanlah saya dipanggil ustadz, itu sebenarnya fitnah. Fitnah, apalagi saya dipanggil kiai haji, apalagi saya dipanggil seorang alim, ad-da'i ilallah. Itu kadang-kadang orang yang lupa daratan, iya enggak, dia akan palanya besar, palanya gede, terbuai, akan tinggi dengan panggilan dan sanjungan orang lain. Karena potensi kita sebagai manusia itu udah dijelasin nama Allah. Apa? Kalla innal insana la yatgha ar'ahus taghna. Manusia ini kalau sudah di atas kadang-kadang lupa dengan daratan, lupa dengan keterbatasannya, lupa dengan kekurangannya. Bahwa yang memberikan kebaikan, yang memberikan segala bentuk kebaikan yang sampai kepada kita sampai malam yang berbahagia ini, itu semuanya yang ngasih Allah. Ini makan kagak, baru dititipin bintang 2 udah nembak bawahannya. Bener nggak kira-kira itu? Baru bisa abata udah segala macam diomongin, hukum halal haram seenaknya dia. Kenapa? Udah dapat sanjungan dari masyarakat. Kata Sayyidina Umar itu jelas, ta'allamu qabla an tasudu. Belajar kalian sebelum kalian itu dapat gelar di tengah masyarakat. Sebelum kalian itu disanjung di tengah masyarakat. Maka orang itu kalau statusnya kiai, mohon maaf ya, mohon maaf Madrida, orang itu kalau udah statusnya ustadz ataupun kiai, itu rada-rada beda Pak statusnya. Dalam sosial apa? Ya kalau awam-awam masih dipanggil bapak, masih dipanggil abang, ini rajinnya luar biasa. Ada saja sanjungan dan sudah dilantik di tengah masyarakat dalam satu sosial, dia ini ustadz, dia ini kiai. Ini rata-rata berat untuk ngaji. Kenapa? Lah gue juga ustadz kok. Bener nggak kira-kira itu? Lah gue juga ustadz loh, masa ustadz ngaji? Maka contoh yang paling konkret ini orang tua kita, guru kita, Ustadz Mudasir, luar biasa. Nggak mikirin apa namanya usia, nggak mikirin saya ini udah tua, nggak mikirin saya ini udah haji, saya dipanggil ustadz, enggak, saya mau ngaji. Bahkan kalau kita rentet dari riwayat-riwayat, lihat dulu Ustadz Mudasir ngaji sama engkong saya, ngaji Abdul Jalil. Setelah kau ngaji Abdul Jalil nggak ada, ngaji sama orang tua saya Abuyah. Setelah Abuyah mungkin udah tua dan saya dilantik di musola ini, nggak malu ngaji sama orang bocah. Lihat kenapa? Memang beliau nggak peduli kepada pujian, juga nggak peduli kepada kritikan. Tujuan dia hanya Allah. Maka kalau belajar mental ikhlas itu belajaran Ustadz Mudasir, jangan nama saya. Saya bisanya mungkin ngomong doang. Alhamdulillah, ini luar biasa Bang. Kemudian yang kedua, tanda-tanda ikhlas kita dari amaliyah yang kita kerjakan, ikhlas yang menjadi dasar pondasi amaliyah kita akan diterima atau tidak. Itu Al-Imam Nawawi rahimahullah radhiyallahu taala anhu dalam kitab Majmu' menjelaskan apa? Nisyanu ru'yatil amal fil amal. Kata beliau, melupakan dan enggak ngungkit amaliyah yang sudah kita kerjakan. Apapun bidangnya, salatkah, baca Qur'ankah, sedekahkah, bentuk kebaikan sosialkah, ngasih pinjemankah, bantuan masjidkah, bantuan sosialkah, ucapankah, atau yang lainnya. Ini orang lupain. Nisyanu ru'yatil amal, enggak dilihat-lihat lagi sama tuh orang, enggak diingat-ingat lagi. Bener enggak? Selesai tahajud berapa? 20 rakaat. Sholat subuh jalannya pincang, bincang-bincangin. Lah, lu ngapa Ji? Iya ini ngapa? Semalam habis tahajud 20 rakaat, gitu kan? Itu kan, itu namanya kan ngingetin. Tapi jangan kita katain lah ria amat tuh, jangan. Jangan, karena yang namanya ikhlas dan ria itu dua pekerjaan yang kerjaannya tersebut bukan terlihat dari kaki dan tangan kita, bukan terlihat dari pandangan kita, karena itu af'alul qulub, daripada pekerjaan hati. Wis baca Quran, update status, kan banyak banget, bener nggak kira-kira? Alhamdulillah hari ini yang nggak hatam 32 juz, ya banyak amat, bener nggak kira-kira? Jangan. Iya.
Ya kalau mau bagian syiar dengan niat kita, maka tergantung apapun. Kemarin Abu Yah itu udah jelas, segala perbuatan apapun itu tergantung dasarnya adalah niat. Jadi berangkat dari hati. Kalau ada orang seperti itu jangan kita main kritik, lu ria amat, jangan. Siapa tahu saja ada tujuan yang suci dan bersih, yang memang orang tersebut ini ingin ngebangkitin keluarganya biar rajin ibadah, biar rajin sholat malam, biar rajin baca Al-Quran, biar rajin lisan itu basah dengan zikir, Pak. Ya, kita nggak ada yang tahu, benar nggak kira-kira? Tapi kalau itu jatuhnya di kita, pertama pasang niat yang baik, tujuan kita hanya Allah. Maka apapun kalau tujuan kita Allah, itu yang pertama, nggak pernah kita haus dengan yang namanya pujian, nggak peduli dengan kritikan dan caci makian, ya enggak. Dan yang kedua adalah saat kita beramal, kita menganggapnya dan kita melupakan dari perbuatan baik yang telah kita lakukan. Itu nggak ngungkit, apaan aja. Dia pernah ceramah dulu di rumahnya, lama nggak ketemu lah. Dulu kan gue pernah ceramah di rumah lu, yang sampai semua jamaah pada mangap, kayaknya merhatiin gue banget. Dulu kan gue ngajarin lu, dulu kan gue sedekah sama lu lupa. Bener nggak kira-kira? Dulu kan gue bantuin lu masih susah, sekarang aja lu udah di atas. Nah, ini menjadi pondasi besar keikhlasan kita. Iya. Yang pertama, kita itu nggak peduli cacian atau pujian dari orang lain, atau yang kedua, kita ini melupakan dari amaliyah yang telah kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Itu nggak peduli. Nisyanu ru'yatil amal fil amal, kita ngelupain daripada amaliyah yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Yang boleh jadi amaliyah tersebut ini secara garis besarnya atau secara ponisnya ini boleh jadi setelah diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa memang kita wajib lupakan? Takut-takutnya Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali itu yang sering disampaikan oleh Abu Yah, ikhlas kita itu berada di dalam pinggiran jurang. Al-ikhlasu ala khatarin azim. Ikhlas kita itu berada dalam pinggiran jurang yang siap tergelincir akibat ungkitan kita, akibat mungkin riak kita, akibat terus kita ulang-ulangin lagi kebaikan kita ceritakan kepada saudara kita, kepada kawan kita, bukan atas dasar motivasi karena ingin sebuah pujian, karena ingin sebuah sanjungan dari orang lain. Karena ikhlas yang memang sudah diterima oleh Allah, ini posisinya ada di tengah dan di samping jurang yang siap tergelincir. Boleh jadi dengan satu kalimat yang kita obrolkan dengan kawan kita, dengan karib kita, itu bisa jadi amaliyah yang mungkin 10 tahun yang lalu sudah diterima, tapi posisinya berada dalam pinggiran jurang, itu siap tergelincir. Nauzubillah. Maka banyak nanti di kalangan pada saat di akhirat, itu nanti orang banyak saat dia yakin melakukan amaliyah baik, saat dia sudah yakin dan pernah melakukan dari apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan dunia dari amaliyah baik, itu pas dia lihat kok nggak ada pahalanya. Loh, saya dulu pernah haji, saya ngumpulin, saya nabung, orang saya ngelihat Arafah kok, saya keliling Ka'bah kok, saya tawaf kok, saya ke Musdalifah kok, saya ke Masjid Nabawi kok, tak tahu pahalanya kagak ada nanti di akhirat. Kenapa? Iya, lu pergi haji. Kenapa memang? Pergi haji tujuannya bukan Allah. Kenapa? Tujuannya biar dia pulang pengen dipanggil nanti baik-baik. Baik, Pak. Baik-baik. Nauzubil. Nah, ini menjadi ilmu buat kita. Dan yang terakhir, iqtida'u thawab fil akhirah. Ini yang terakhir. Dan yang terakhir adalah salah satu ciri atau tanda ikhlasnya kita di hadapan Allah agar amaliyah kita itu diterima. Seseorang tersebut ini berharap tabungan dan pahala dan keutamaannya yang Allah janjikan dalam kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Itu beramal. Dia melakukan amaliyah, dia mengerjakan ibadah karena memang Allah janjikan akan mendapatkan balasan yang Allah janjikan kelak di akhirat. Kayak model man bana masjidan, siapa orang yang bangun masjid atau nyumbang sedikit dari hartanya yang Allah titipkan kepada dia untuk bangun masjid dan musola, apa janjinya?
banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan siapkan satu rumah megah nanti kelak pada saat di sorga. Artinya apa? Kalau gua sedekah satu sak semen, karena memang mampunya satu sak semen, paling enggak apa, satu sak semen tersebut ini akan bisa diberikan sebagai sebuah janji yang Allah akan berikan kelak nanti rumah tinggal kita kelak nanti di surga. Ataman qara'a harfan min kitabillah, yang baca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, kutibat lahu hasanah, akan ditetapkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikannya kata Rasul itu akan dikalikan 10 dari setiap huruf yang dia baca dalam Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun wahidun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Paling enggak baru 3 huruf saja dari Al-Quran yang aku baca itu Allah sudah siapkan 30 pahala. Setelah mendapatkan pelajaran ini, termotivasi, terbakar semangatnya apa? Untuk rajin membaca Al-Quran. Kenapa memang? Ini termasuk daripada tanda ikhlas. Kenapa? Karena tanda ikhlas yang terakhir yang dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah saat orang tersebut berpacu dan bersemangat untuk bisa mendapatkan pahala di akhirat. Balasannya kelak nanti di akhirat. Mungkin manfaatnya Allah nggak berikan di dunia. Mungkin status materinya Allah nggak tinggikan dalam kehidupan dunia. Tapi dia berharap untuk kehidupan akhirat. Paling nggak kalau saya beramal demikian, janji Allah akan tunaikan. Paling nggak kalau saya salat 12 rakaat setiap hari, salat sunnah, rawatib qabliyah ba'diyah, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan siapkan satu istana megah kelak nanti pada saat di surga. Ini kan motivasi hidup, bener nggak kira-kira? Motivasi hidup. Inilah makna firman Allah yang enggak, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang memang mengharapkan Allah dan mengharapkan balasan di hari kiamat nanti, dari janji-janji dan ketetapan yang Allah tetapkan. Man shalal ghada ay salat jamaah fi sabah. Siapa orang yang salat subuh secara berjamaah di masjid ataupun musalla, thumma qa'ada, kemudian duduk, enggak langsung pulang, fadzakarallah, kemudian dia zikir sesuai dengan apa yang dia mampu. Dia baca Al-Quran apa yang dia bisa, dia zikir apa yang dia bisa, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Kemudian thumma shalla rakaatain, kemudian dia tutup sebelum dia pulang, enggak dengan salat sunnah 2 rakaat. Kecuali apa? Kata Rasul, pahala yang Allah berikan itu seperti kehaji tamatin. Orang yang melakukan amaliyah tersebut, ini Allah akan berikan dan Allah setarakan dengan pahala haji secara sempurna. Artinya apa? Dia ngarepin pahala akhirat. Alhamdulillah, ini ilmu dan ini bisa kita amalin. Ini ilmu bisa menjadi motivasi buat kita. Yang pertama, kita saat melakukan amaliyah apapun, amaliyah tersebut, entah sholat kayak, entah zikir kayak, entah baca Quran kayak, yang pertama kita tuh nggak peduli dengan pujian atau kritikan dari orang lain. Enggak. Mau dipuji, mau disanjung, mau diberikan gelar, mau diberikan celotehan, mau diberikan kritikan, diberikan hinaan, itu dia nggak peduli. Tujuan dia hanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saat dia melakukan amaliyah dan sudah dia melakukan amaliyah tersebut, dia akan lupakan. Walaupun hanya beberapa saat dia lakukan, walaupun hanya beberapa detik, baru saja dia kerjakan. Baca Quran kah, puasa kah, salat kah, salat sunnah kah, ibadah mahdoh kah, atau gairah mahdoh, seluruhnya dia kerjakan. Kemudian setelah dia kerjakan, dia lupa. Agar kalau dia lupa tersebut termotivasi dalam ingatannya, amal saya ini masih sedikit. Orang itu kalau diingat-ingat terus, dia akan merasa, iya ya, sedekah gue udah banyak. Bener nggak? Kalau pada saat ini dia sedekah ceban, kemudian dia ingat-ingat, lah kemarin kan udah ceban, ya udah sekarang 2000, bener nggak kira-kira?
Tapi kalau dia lupain sedekah ceban, besok apa? Rasanya gue nggak pernah sedekah, besok gocap. Lupa lagi, besok cepek. Lupa lagi, besok gopek. Bener nggak kira-kira? Cuman kalau dia inget-inget terus, sekarang gocap. Loh gede amat ya. Besok gue turunin 20. Bener. Lah semalam gue sholat tahajud sampai 20. Sampai bengkak kaki gue. Sekarang mah kagak, 2 rakaat aja. Tuh. Bener nggak kira-kira itu? Bener nggak kira-kira? Kemarin gue baca Al-Quran pas Ramadan, itu kayaknya udah luar biasa dah. Karena 10 hari terakhir sih, gue inget terus itu amaliyah kayaknya yang bakal ngangkat gue itu. Akhirnya apa? Kelar Ramadan, niplek lagi, ngoled lagi baca Qurannya. Kenapa memang? Karena terus mengingat-ingat amaliyah yang telah dia kerjakan. Tipsnya bagaimana? Lupakan amaliyah tersebut yang sudah maksimal kita kerjakan. Ya enggak, karena ini adalah merupakan ciri dan tanda kita ikhlas. Dengan lupa tersebut termotivasi kita untuk bangkit dan lebih semangat untuk melakukan amaliyah baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa